Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vera Kristina Hulu, Sarjana Psikologi, Magister Kesehatan, dan Psikolog. Saya dosen Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Sumatera Utara. Di kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang akan saya bawakan, yaitu dasar-dasar promosi kesehatan dengan bobot SKS 2. Nah, mata kuliah ini berisi pada materi sejarah Promkes, definisi Promkes, konsep Promkes, visi misi Promkes, kemudian pencegahan, kemudian strategi Promkes, sasaran Promkes, kemudian 3 domain perilaku, determinan perilaku, strategi perubahan perilaku, dan perancangan program promosi kesehatan terpadu yang meliputi tujuan, sasaran, metode promosi kesehatan, serta media pendidikan kesehatan. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang akan saya bawakan ini yaitu 1. Memahami konsep promosi kesehatan, kemudian mampu menganalisa konsep 5 level of prevention, kemudian mampu memahami tentang advokasi dalam promosi kesehatan, mampu memahami tentang kemitraan dalam promosi kesehatan, kemudian mampu memahami tentang pemberdayaan masyarakat, kemudian mampu memahami tentang dukungan sosial dalam promosi kesehatan, dan mampu menganalisa dan menerapkan konsep dan teori perilaku dan dalam program kesehatan. Selanjutnya, mampu menganalisa determinan perilaku sehat, mampu memahami tentang health literacy, mampu mempraktekkan tentang metode dan media promosi kesehatan, mampu memahami tentang prinsip-prinsip media, mampu memahami tentang konsep pendidikan kesehatan. Dalam pembelajaran, saya menerapkan pendekatan pengajaran yang mengacu pada prinsip delivery, interaction, dan assessment, ya, secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung capaian pembelajaran. Pada prinsip delivery, saya melaksanakan penyampaian materi secara sistematis dan struktur sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah saya susun. Penyampaian ini saya menggunakan dengan metode SCL atau yaitu Student Centered Learning, yaitu suatu model atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih efektif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri, serta menggunakan media PowerPoint, video, modul, dan studi kasus untuk memperkuat pemahaman mahasiswa. Untuk interaction, saya mendorong keterlibatan aktif mahasiswa berupa diskusi kelas yang membentuk kelompok kecil dan sesi tanya jawab antar mahasiswa melalui tugas kelompok dan presentasi. Saya juga membuka ruang grup di dalam daring berupa WhatsApp group yang gunanya untuk melakukan sharing session antara saya dan mahasiswa di luar jam perkuliahan. Nah, asesmen saya lakukan secara berkesinambungan dan mencakup penilaian formatif yang dilakukan melalui tugas individu atau kelompok itu 40%, kemudian UTS 20%, UAS 30%, dan kuis 10%. Ya, dan ini saya jelaskan di awal perkuliahan sejak saya memberi RPS kepada mahasiswa. Berikut saya paparkan cuplikan video pengajaran saya mata kuliah dasar promosi kesehatan. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Siang, Bu. Sudah makan? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah makan jangan ngantuk ya. Iya, Bu. Hari ini kita mau belajar ya, di semester ini kita akan mempelajari
mata kuliah dasar promosi kesehatan, ya. Dasar promosi kesehatan. Kira-kira, oh saya mau kenalan dulu ya. Kan kita belum pernah kenal ya. Ya, nama saya Bu Vera Kristina Hulu. Ya, saya sarjana psikologi dan S2 kesehatan masyarakat. Saya seorang psikolog. Ya, saya dosen dan saya juga seorang psikolog ya. Nah, untuk mata kuliah kali ini kita akan belajar mengenai dasar promosi kesehatan. Saya mau nanya dulu, apa yang dimaksud dengan promosi? Ya, kamu. Kalau menurut saya Ibu, promosi kesehatan itu adalah upaya tenaga kesehatan masyarakat untuk memperdayakan masyarakat untuk lebih mandiri dalam menjalankan perilaku hidup sehat. Oke. Dari perilaku yang misalnya kebiasaan merokok, berhenti merokok dan lebih hidup sehat lagi. Oke, kamu bagus. Menurut saya promosi kesehatan adalah memperkenalkan apa itu kesehatan agar pemikiran masyarakat mengenai apa pentingnya kesehatan itu. Oke, bagus. Ya, jadi kalau kalian sudah tahu yang namanya promosi berarti memperkenalkan sesuatu. Kesehatan ya itulah yang akan kita bahas di semester ini. Ya, pertama sekali saya akan menjelaskan apa deskripsi mata kuliah kita ya. Untuk ini ya. Mata kuliah ini berisi ya sejarah yang akan kita bahas nanti, sejarah promosi kesehatan, kemudian definisi promosi kesehatan, kemudian konsep Promkes, ya, visi misi Promkes, ruang lingkup Promkes, dan sampai kepada media pendidikan kesehatan. Inilah yang akan kita bahas. Jadi dari awal sejarah sampai kepada cara bagaimana mempromosikan kesehatan itu kita akan pelajari, ya. Ya, saya berharap sepanjang satu semester ini kalian bisa fokus, bisa kalau tidak mengerti boleh bertanya kepada saya. Oke, nah kemudian, ini lagi pokok bahasan tadi saya sudah ceritakan juga. Ini yang akan kita bahas sepanjang satu semester. Ya, mata kuliahnya apa saja? Ya, seperti yang tadi. Sampai kepada rancangan program promosi kesehatan untuk kelompok masyarakat. Nah, yang diharapkan dari ya mata kuliah ini ya, mahasiswa yang mempelajari dasar promosi kesehatan diharapkan mencapai pemahaman konsep dasar Promkes, mampu menjelaskan teori-teori belajar dan menguasai komunikasi efektif dalam pembelajaran, dan merancang serta mengevaluasi program promosi kesehatan. Selain itu juga diharapkan memiliki kemampuan advokasi, pemasaran sosial, dan menjalin kemitraan untuk mewujudkan hidup sehat. Ya, advokasi kalian nanti bisa berjumpa dengan masyarakat, bisa memberikan arahan, memberikan nasihat, ya, kemudian dapat juga melakukan pemasaran sosial, bagaimana supaya hidup sehat, kemudian bagaimana menjalin kemitraan dengan bagian-bagian yang terkait, dan bagaimana tujuannya nanti untuk mewujudkan hidup sehat, ya. Oke. Nah, kemudian referensinya ini nanti kalian bisa baca, ini referensi begitu banyak ya. Kemudian kita akan kontrak kuliah. Nah, setiap kita semua mahasiswa diharapkan ketika masuk ya minimal ya terlambatnya maksimal ya, terlambatnya 10 menit ya. Jadi kalau udah 10 menit nggak usah lagi masuk. Ya. Kemudian kehadiran minimal 75%. Jadi kalau 16 kali kita pertemuan bersama ujian ya 12 kali ya. Kemudian mengerjakan semua tugas dan aktif dalam diskusi kelompok dan diskusi di kelas. Nah, sebagai penilaian ya, UAS itu ada 25%, UTS 25%, tugas 40%, dan 10% kehadiran kalian. Jadi sangat dihargai kalau kamu datang tiap hari daripada kamu tidak hadir ya. Jadi diharapkan kamu bisa hadir dengan baik. Sampai lebih baik kalau 100%. Oke, sampai di sini sudah paham?
Oke. Nah, materi kita kan tentang promosi kesehatan. Ya, apa sih sehat itu? Ya, itu yang mau kita bahas dulu. Karena yang mau kita bahas seputar kesehatan. Saya mau tanya dulu. Menurut kalian itu sehat apa menurut pemikiran kalian? Ya. Jadi Bu, kalau menurut saya itu sehat itu adalah keadaan sejahtera seseorang, baik itu fisiknya, mentalnya, dan itu juga didukung dengan ekonomi karena itu dapat berpengaruh ke kesehatan fisik, baik fisik dan mental dari seseorang. Oke, ya sehat berarti dia tidak ada gangguan dalam hal ya baik fisik, ekonomi dan sebagainya. Setuju yang lain? Oke, mari kita lihat dulu ya. Nah, sehat itu apa? Nah, menurut WHO tahun 1948 ya, a state of complete physical, ya ini ya, a state of complete physical, social and mental well-being and not merely the absence of disease of infirmity. Ya. Jadi sehat itu ya suatu keadaan komplit ya dari secara fisik, ya sosial, mental, kesadaran mental dan tidak ada penyakit yang dialami oleh seseorang, ya kan? Ya, jadi sehat itu kalau tadi kita katakan bisa ekonomi, bisa sosial, bisa fisik dan semuanya, mental. Ya, bahkan kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor ya 18 tahun 2014 untuk Undang-Undang Kesehatan Jiwa ya dikatakan bahwa ketika seorang dia sehat secara fisik, mental bahkan produktif dan bisa menghadapi tekanan pun itu namanya sehat jiwa ya. Jadi ini kita masih sehat saja ya. Oke. Kemudian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ya. Keadaan sehat itu sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis ya. Jadi kalau sudah tidak produktif berarti tidak sehat. Kalau orangnya malas-malas, tiduran aja, berarti itu produktif apa enggak? Enggak ya, berarti tidak setuju? Setuju. Jadi kalau ada orang malas, kerjanya tidur aja, berarti tidak sehat. Tapi semua di sini sehat ya? Sehat. Ya, kemudian secara sosial juga ya, kalau orangnya menyendiri di kamar aja atau di rawa-rawa sana dia termenung sendiri, apakah dia sehat? Tidak. Tidak sehat juga ya. Iya, itu apa ya? Kemudian ekonomi ya sudah pasti. Kalau sudah ekonominya tidak produktif dia pasti otomatis ekonomi juga ya. Jadi orang kalau ekonominya kurang juga dia mungkin secara sosial juga akan berpengaruh. Setuju? Setuju. Contohnya begini, kalau sudah ekonominya sangat terpuruk, dia nggak bisa lagi berani berhadapan dengan orang. Mungkin bajunya kurang bagus, mungkin dia nggak mandi atau apa ya. Nah itu tidak sehat. Oke, sampai di sini paham? Paham. Tapi ada satu lagi, spiritual. Ya, spiritual. Itu hubungannya dengan apa itu spiritual? Menurut saya spiritual itu benar kepercayaan seseorang. Ya, keyakinan ya ke atas ya. Nah, jadi kalau seorang juga tidak baik secara rohani, dia tidak pernah beribadah, dia tidak pernah berdoa sembahyang, berarti tidak sehat. Oke, coba bilang kiri kanannya kamu harus sehat. Oke. Nah, oke, jadi di sini udah paham ya. Jadi sehat itu semua ada di dalamnya. Ya, kalau sudah spiritualnya, mentalnya, fisik, pasti dia sehat. Oke. Nah, jadi kenapa promosi kesehatan itu penting? Jadi bukan sekedar untuk mahasiswa promkes saja, dia bisa dari
kebidanan, bisa dari kedokteran, bisa dari semua yang namanya kesehatan mempelajari Promkes. Ya. Jadi kompetensi promosi kesehatan yang kompetensi utama ya daripada kalian calon-calon sarjana kesehatan masyarakat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Saya akan, ya mari kita bahas ini ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Nah, mari kita lihat arah panahnya. Ini faktor pelayanan kesehatan, ini faktor genetika keturunan, ini faktor perilaku, faktor lingkungan. Di dalamnya ini derajat kesehatan, ya. Derajat kesehatan, ya. Oke. Ya, derajat kesehatan. Kalau kita lihat dari panah-panahnya, ya. Yang mana terlebih dahulu ya? Atau yang mana yang paling besar? Ini kan berarti panahnya berbeda ya? Ada yang kecil, ada yang besar. Bagaimana membahasnya ini? Ibu, kalau yang pertama kita bahas itu faktor genetika. Kalau kita membahas faktor yang paling besar itu kita membahas faktor fisik, kimia, dan Ya, jadi semua dari mana mau mulai kita bisa ya. Nah, kalau pertama sekali kita bisa membahas dari faktor genetika ya. Genetika itu berasal dari mana? Dari keturunan ya. Ketika pertemuan sel telur dan sel sperma masing-masing ayah dan ibu menurunkan sumbangan gen. Ya, dengan fenotip, ada yang fenotipnya hidungnya mancung, ada kayak Sepri rambutnya kurel-kurel gitu ya kan, ada yang rambut lurus, ya enggak? Kemudian penyakit pun diturunkan. Salah satu yang turun ke darah itu tekanan darah. Makanya nanti kalau bapaknya darah tinggi, orang tuanya darah tinggi, kemungkinan besar anak-anaknya juga seperti itu. Kemudian penyakit apa lagi yang diturunkan? Selain darah tinggi, diabetes dan sebagainya ya. Nah, jadi faktor genetika ya itu banyak turun, ya ada turun. Kemudian ya faktor pelayanan kesehatan. Ya faktor pelayanan kesehatan, ya faktor misalnya puskesmas atau tidak adalah pelayanan kesehatan di sekitar itu juga mempengaruhi ya. Sehingga orangnya tidak bisa berobat ya. Kemudian faktor perilaku, ya mulai besar ya, faktor perilaku. Nah, perilaku siapa? Setiap individu. Perilaku kita misalnya, perilakunya suka bergadang. Bergadang sampai jam berapa? Sampai jam 3, jam 4, baru tidur jam 5. Nah, dia udah harus kuliah dia jam 8. Nah, udah berapa jam cuma tidur. Padahal Roma Irama bilang begadang, jangan begadang kalau tidak ada artinya. Jadi kalau sekali-sekali karena perlu arti bolehlah, tapi kalau hanya main game atau pacaran pula jam segitu, aduh mengerikan ya. Faktor perilaku. Atau selalu minum minuman berwarna ya, berwarna. Kemudian apalagi pacaran bebas, gaya hidup bebas dan sebagainya ya. Rokok, narkoba dan sebagainya itu sangat mempengaruhi. Kemudian faktor lingkungan ya, fisik, kimia, biologi. Ini sangat besar. Bangunan ya, kemudian cairan-cairan dan sebagainya ini sangat mempengaruhi. Ya, bahkan parfum-parfum kita itu pun juga sangat bisa mempengaruhi kesehatan ya. Apa yang kita pakai, kita makan, semualah itu. Jadi apa saja faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan? Ini ada 4 ya. Faktor gen, pelayanan kesehatan, faktor perilaku, dan faktor lingkungan. Oke, apakah paham sampai sini? Oke. Nah, ya, jadi health promotion and health education, ya, health promotion is umbrella term for a range of activities. Jadi di dalam
promosi kesehatan itu ya adalah payung ya, payung daripada semua aktivitas-aktivitas ini. Ya, jadi kalau tidak sehat tentu ya tidak bisa melakukan aktivitas. Setuju ya? Oke. Jadi health promotion ya, promosi kesehatan. Health promotion is the process of enabling people to increase control over to their improve their health. Jadi ada suatu promosi kesehatan adalah suatu proses yang memampukan masyarakat untuk lebih bisa mengontrol hidupnya dan lebih menuju kepada sehat. Sehat apa tadi? Fisik, mental, and social well-being. Ya, to reach a state of a complete physical, mental, and social being. Itulah dia promosi kesehatan. Nah, jadi promosi kesehatan ya menurut Depkes RI adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan sehat. Nah, itu dia promosi kesehatan. Jadi upaya untuk mengendalikan kemampuan masyarakat agar mereka mau dan sadar bagaimana untuk hidup sehat dan mau berpartisipasi ya. Jadi sekarang kan tujuannya agar bukan kita sebagai kamu harus gini, tapi mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi supaya dia bisa menolong dirinya sendiri. Tapi tetap bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Nah, apakah sampai di sini sudah bisa paham? Nah, apakah ada yang mau bertanya dari hasil yang sudah kita bahas ini? Jadi Bu, saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nanti Ibu. Jadi pertanyaan saya ini, bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat memperdayakan atau melakukan promosi kesehatan kepada orang-orang yang tertinggal di daerah-daerah? Ya bagus ya pertanyaannya. Jadi bagaimana kita melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat yang tertinggal? Ya pertama sekali kan baiknya kita ada di dalamnya. Kita terjun, ya kita bukan menjadi orang asing bagi mereka. Kita bisa terjun sehingga kita bisa menyesuaikan diri. Kita dulu menyesuaikan diri sehingga mereka nyaman dan mereka percaya kepada kita. Akhirnya ketika kita menerangkan bagaimana supaya hidup sehat dan mengajak mereka berpartisipasi, maka mereka bisa lama-lama terikut. Kita bukan jadi orang yang mendikte ya, tapi kita sebagai fasilitator ya. Kamu lihat bagaimana kemampuan mereka, misalnya ada ibu-ibu yang bisa memasak sayur-sayuran yang bagus, yang sehat ya. Mereka punya misalnya tanaman apa, ya kamu bisa mengajarkan mereka untuk hidup sehat. Ya lama-lama kan mereka terbiasa. Oke? Sudah? Ini dari sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jadi sekali lagi promosi kesehatan itu apa? Ya. Nah, itu ya. Oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya. Oke, mantap. Nah, jadi promosi kesehatan itu ya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi mengajak mereka untuk bisa bersama-sama bagaimana meningkatkan derajat kesehatan. Oke, bagaimana? Apakah sudah paham semuanya?
Ya, saya pikir kita sudah membahas dari awal itu sebenarnya sudah, saya percaya kalian sudah dapat gambaran. Untuk kedepannya, pertemuan berikut kita akan membahas, kalian perlu mengetahui sejarahnya ya, kenapa bisa ada nama promosi kesehatan ya, sejarah dan konsep daripada promosi kesehatan. Saya berharap kamu tetap semangat, bisa kuliah lagi di minggu depan. Sehat-sehat kita semuanya. Selamat siang. Terima kasih.